kan bisa panjang 3 tahun. Beliau sudah tahun yang ke-13. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat ini dihadapkan kepada fakta yang mencengangkan. Bayangkan, 17 gubernur serta 155 bupati dan wali kota terlibat kasus korupsi sejak tahun 2004. Nah, apa kata Gamawan mengenai skandal korupsi yang melibatkan bawahannya ini? Apa pula pendapat Gamawan mengenai pelantikan wali kota Tomohon dan juga keinginan masyarakat Yogyakarta, yakni penetapan gubernur Jogja? Simak wawancara Newsmaker interview dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berikut ini. Korupsi merajalela sampai ke daerah. Itulah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Sejak tahun 2004, ada 17 gubernur dan 155 bupati serta wali kota harus berurusan dengan pengadilan karena terlibat skandal korupsi. Apa yang mendorong korupsi massal kepala daerah ini? Di mana letak salahnya sampai begitu banyak kepala daerah yang terkait masalah korupsi, Pak? Sekarang sistem pertanggungjawab keuangan itu juga makin ketat ya. Jadi yang kedua, pengertian korupsi itu juga makin luas. Kalau dulu orang korupsi memperkaya diri sendiri, sekarang memperkaya orang lain juga masuk korupsi. Banyak kasus ya di Indonesia saat ini. Bukan untuk dirinya, tapi karena salah mengambil kebijakan, kemudian memperkaya orang lain, itu masuk korupsi juga. Ya. Lebih banyak memperkaya diri sendiri atau tidak sengaja memperkaya orang lain? Kalau kita kelompokkan mana yang banyak ya, kemungkinan banyak yang memperkaya diri sendiri. Ya faktornya bisa macam-macam. Antara lain kalau pengamat, saya membaca di beberapa media, banyak pengamat menyatakan ya karena pemilu kada itu mahal. Seorang bupati misalnya atau wali kota bisa menghabiskan sampai 15 miliar. Sementara pendapatan setelah menjadi bupati wali kota itu kan terbatas. Gaji bupati itu 6,2 juta. Nah, begitu juga gubernur. Gubernur bisa menghabiskan 60 miliar kan. Gubernur tertentu bahkan ada yang 100. Sementara pendapatan gubernur itu gaji resminya 8,7 juta. Ya bayangkan saja. Setelah duduk pun tidak pernah sepi dari permintaan-permintaan bantuan. Karena juga ada sebagian yang punya tim sukses yang intensif gitu ya. Ketika bersama-sama terus ya setelah itu dia dapat apa gitu. Maka banyaklah proposal, permintaan ini, permintaan itu. Dan itu bagi kepala daerah itu kan sangat memberatkan ya. Dia di satu pihak ada aturan-aturan keuangan yang sangat ketat. Tapi di lain pihak ada permintaan-permintaan yang terus menerus mengalir gitu. Pemilihan kepala daerah atau pilkada dengan biaya tinggi disebut-sebut sebagai salah satu pemicu kepala daerah korupsi. Mereka harus mengembalikan dana yang digelontorkan ketika pilkada dengan cara menelan uang rakyat. Begitu parahkah moral pemimpin kita? Sebelum menjadi pimpinan daerah, sudah terlibat hutang sekian miliar. Itu apa yang harus dibenahi? Di sisi mananya sih Pak dari sistem ini yang memang harus ini makanya ada dua pemikiran. Pemikirannya tetap saja pemilihan langsung seperti sekarang, tapi dengan mengurangi biaya-biaya kampanye. Katakanlah dengan mengatur lebih ketat apa saja yang dilakukan waktu kampanye. Sekarang kan banyak pengarahan massa, stiker, spanduk, itu baliho semua dipasang di mana-mana, kalender ya, itu dibagikan kalender sampai sekian banyak. Ada yang bagi-bagi kayak sarung itu satu truk gitu kan, dan itu semua kos. Nah, kalau itu diawasi, siapa yang mengawasi? Katakan ada Bawaslu. Nah, berapa kemampuan Bawaslu itu untuk mengawasi hal semacam itu? Nah, kalau bebas seperti sekarang, orang akan jor-joran dengan alat-alat kampanye ini. Peralatan kampanye itu bisa harganya bisa sangat mahal kan. Kalau satu baliho besar itu bisa 5 juta. Nah, kalau 5 juta dipasang sampai 2.000, 3.000, itu sudah berapa itu biayanya? Mungkin bisa 15 miliar baliho aja kan.
Belum lagi ya isu-isunya ada partai yang harus dibayar dulu baru mau mencalonkan, mengusung calon ini. Yang ketiga, pengerahan massa. Jadi ketika memang sudah menjabat, yang ada bukan sibuk mengatur daerah, malah sibuk bagaimana menyelesaikan apa yang terjadi transaksi di sebelumnya. Dan setelah itu juga tidak berhenti kan. Orang-orang yang berjasa, yang dulu mengusung kan juga minta apa kompensasinya gitu. Saya dulu mungkin membantu dengan ini, dengan itu, mungkin juga uang. Sekarang saya dapat apa? Paling nggak dapat proyek lah gitu kan. Nah, kalau proyek ini dimain-mainkan, yang lain lagi terganggu kan. Artinya ada lagi nanti negara dirugikan karena itu. Kemudian izin-izin juga, misalnya izin tambang, izin kebun dan sebagainya, itu bisa juga terjadi penyalahgunaan kekuasaan setelah duduk. Jadi jangan dilihat dari aspek demokrasi semata gitu. Kita harus melihat ini secara komprehensif, secara menyeluruh. Apa untung ruginya bagi bangsa ini? Bapak merasa kecolongan Pak dengan segitu banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi? Saya sedih aja karena ini teman-teman saya semua kan.